Bapak Ibu yang mulia, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih antarkan kita ke malam ini, malam 20 Ramadan. Tidak terasa sudah hampir 2/3 Ramadan kita lalui. Tinggal 10 hari yang tersisa. Ini hari-hari menentukan. Hari-hari di mana orang-orang soleh sebelum kita, mulai dari Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka gunakan hari-hari terakhir untuk benar-benar sungguh-sungguh dalam beribadah. Jika sebagian di antara kawan-kawan kita sudah kalah dalam berjuang, mungkin merasa letih, sudah lelah sehingga tak sanggup lagi untuk hadir di rumah-rumah Allah di malam hari yang tersisa. Allah masih mudahkan kita sampai di sini dan mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, salat Isya yang tadi kita tunaikan, walau hanya 10 menit, kata Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa saja yang salat Isya berjamaah, ia seperti orang yang menunaikan salat separuh malam. 5 sampai 6 jam salat. Itu enggak ada kita yang sanggup. Tapi besarnya karunia Allah kepada umat ini, itu tercover hanya dengan salat Isya berjamaah. Sebentar lagi kita akan salat tarawih. Tapi kita katakan alaihi salatu wassalam, man qama ma'al imam wa la yansarifu hatta yansarifal imam. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan ini, tarawih, tidak mundur. Kadang 4 rakaat selesai mundur, kadang 8 rakaat cabut. Kata Nabi, ini berlaku bagi orang yang tidak mundur kecuali imam sudah mengakhiri solatnya. Kalau hanya imam solat tarawih saja selesai, kita berhenti. Tapi kalau imam ikut langsung dengan witir, kita tidak pulang tapi ikut dengan imam. Itu maknanya yang Nabi katakan, maka dia seperti orang yang solat semalam suntuk. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasa witirnya di penghujung malam, di bulan Ramadan, pastikan bersama imam. Karena dia akan merubah nilai dari hanya solat 40 menit menjadi semalam suntuk hanya dengan kita bubar setelah imam benar-benar selesai dari solatnya. Bapak Ibu yang mulia, ulama kita mengatakan Allah itu syakur. Di antara sifat Allah, dia maha mensyukuri. Apa makna mensyukuri? Apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti dia balasi. Dan di antara balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh adalah dia merasakan kenikmatan dalam kesolehan itu. Maka Ibnu Taimiyah katakan rahimahullah, kalau kita tidak merasakan nikmat apapun dalam kesolehan kita, salat itu kering saja, baca Quran tidak ada lezat-lezatnya, malah kadang-kadang ada gelisahnya, atau kita merasa ini buang-buang waktu saja, atau sama saja solat dengan tidak, ngaji dengan tidak, ya, bersedekah dengan tidak. Kalau itu yang kita alami, kata Ibnu Taimiyah, maka periksalah hatimu. Jangan-jangan dalam hatimu ada penyakit. Mungkin penyakitnya penyakit riya, kurang ikhlasnya, atau na'udzubillah ada nifak di situ. Wal'iyatubillah. Tapi selagi orang beriman, hatinya bersih, sehat,
dia akan merasakan bahwa setiap melakukan kesolehan itu ada kenikmatan. Yang kadang-kadang kenikmatan yang dia rasakan itu bahkan mengalahkan pedihnya kehidupan. Kadang-kadang maaf, ada orang yang sempit sekali hidupnya. Allah uji. Susah sekali untuk dapat makan malam harus cari siang. Untuk dapat makan besok harus cari hari ini. Sempit sekali. Tapi ketika dia menghadiri panggilan Allah, habis solat itu, Masya Allah, seolah-olah habis semua kegundahan, habis semua kesulitan, hanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah lezat melebihi lezatnya yang paling enak yang kita makan, yang pernah kita minum. Karena kelezatan beriman dan beramal soleh, nikmatnya ketaatan itu tidak berbatas. Kita makan atau minum, yang lezat-lezat itu, perut kita punya kapasitas terbatas. Enak sekali makannya. Nambah, boleh nambah. Nambah lagi, dah mikir. Kadang sudah 50, 60 tahun. Jangankan nambah, menghabiskan porsi pertama aja itu sudah berat. Tapi bagi orang yang merasakan nikmatnya ketaatan, dia enggak pernah mengatakan, ya sudah deh, cukup. Sehingga dia menunggu-nunggu, kapan lagi datang waktunya, kapan lagi datang kesempatannya. Tapi jika orang berpenyakit dalam dadanya, berpenyakit dalam hatinya, dia terganggu dengan apa? Mengingat Allah, terganggu dengan baca Quran. Kan mungkin ada yang ikuti, ada yang lagi viral. Imam solat dengan bacaan yang lebih panjang, ada yang lebih viral ya. Lagi viral nih. Si makmum yang sakit hatinya itu, hatinya sakit. Maju ke depan sambil ngambil sendal lalu memukul imam. Apa? Dia tidak merasakan apa-apa, malah dia merasa tersakiti dengan bacaan imam yang panjang itu. Tapi kalau hati kita sehat, dia enggak pernah, ya sudah ajalah, atau di mana tarawih hari ini, di sana aja, kenapa? Cepat selesainya. Pokoknya enak, ya kenapa? Cepat selesainya. Nah, itu enaknya. Tapi orang yang hatinya sehat, yang jiwanya bersih, dia enggak seperti makan cukup enggak. Dia menunggu-nunggu. Dan Bapak Ibu yang pernah beriktikaf atau berumrah di bulan Ramadan, itu tahu betul betapa suasana hati kita itu benar-benar bersih, benar-benar sehat. Sehingga kadang-kadang, ya sudah selesai aja, padahal sudah 2 jam sholat tarawih. 2 jam enggak terasa, saking nikmatnya. Bahkan orang-orang di sana, saya pernah punya pengalaman. Enggak tahu sudah cerita belum di sini. Di hari ke-29 Ramadan, ada perbedaan yang sangat sengit. Ini kapan ini Idul Fitri datangnya? Orang-orang kemudian gelisah. Sehabis salat Isya, ini tanya. Besok Lebaran atau belum? Atau kapan Lebaran? Kata salah seorang yang ditanya, ya tenang sajalah, tunggu saja. Nanti kalau Imam Sudais katakan istau, Sudais sampai kata ya istau, itu maknanya besok masih puasa. Tapi kalau Imam Sudais bertakbir Allahu Akbar, tandanya besok Lebaran. Tak lama kemudian apa kata Imam Sudais? Istau. Itu saya saksikan sendiri, begitu banyak orang yang menyungkur sujud. Alhamdulillah besok masih puasa. Alhamdulillah malam ini masih tarawih. Itu hati yang sehat. Dia tidak pernah merasa puas. Dan nanti insya Allah di akhir Ramadan ini kita bertemu dengan kemungkinan ada perbedaan Idul Fitri. Nanti coba tanya. Kan sudah ada lampu hijau kan? Muhammadiyah umumkan Lebaran tanggal 21 April.
Pemerintah masih menunggu 20 April akan ada ru'yat, ada ithbat. Ini kapan lebaran? Dilihat bulan. Kata pemerintah, besok masih puasa. Kata pemerintah, lebaran kita jatuh tanggal 22 April. Maknanya malam ini masih tarawih, besok masih puasa. Itu kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Hati kita ini kalau tidak dibingkai dengan iman, kalau bisa yang puasa pilihnya yang lambat. Ini puasa 23, ada yang 24 tak? Lebaran maunya yang cepat. Orang 21, 22, ada yang 20 enggak? Hati yang sakit itu yang begitu. Hati yang sehat, dia tidak pernah cukup dengan ketaatan. Tak pernah cukup. Bagaimanapun kondisinya, tidak tersisa dengan kondisi susahnya. Ibnu Taimiyah katakan rahimahullah, apa kata beliau? Inna fid dunya jannah, sungguh di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak bisa masuk ke surga dunia ini, tidak akan pernah masuk ke surga di akhirat. Apa surga dunia itu? Al-ma'rifatullahi wa mahabbatuhu wa syauqu ilaihi. Mengenal Allah, mencintai Allah, dan merindukan bertemu dengan Allah. Bagaimanapun hidupnya, pakaian hanya 2 helai, tapi nikmat karena dia mengenal Allah, mencintai Allah, dan rindu bertemu dengan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Bapak Ibu yang mulia, itu imam madhab, itu muridnya ribuan. Diriwayatkan dia hanya punya 2 helai pakaian. Ada tak kita yang punya 2 helai pakaian? Yang ada mungkin 2 lemari. Ini ulama besar, hanya 2 helai pakaian. Satu dicuci, satu dipakai. Tapi nikmat sekali hidupnya, tenang sekali hidupnya, damai sekali hidupnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. 3 tahun terakhir itu menemani Nabi sampai Nabi wafat. Sehingga dialah yang paling banyak menerima dan meriwayatkan hadis dari Nabi. Sebelum wafatnya dia meninggal. Sebelum wafatnya dia menangis. Ketika kawan-kawan lain heran, dia kemudian sampaikan, "Wallahi, aku tidak menangis karena urusan dunia." Enggak, aku tidak menangis karena urusan dunia. Kan Abu Hurairah itu ahlus suffah, itu tinggal di masjid. Ahlus suffah, baju kasar, ya makan ala kadarnya, tapi pelayan Nabi. Aku tidak menangisi dunia, enggak. Yang aku tangisi adalah aku akan pergi melanjutkan perjalanan yang panjang. Aku enggak tahu apakah tempatku akan di surga atau akan di neraka. Kata dia, aku sangat merindukan Allah. Itu di sakit-sakit akhir ajalnya. Kata dia, ya Allah, aku sangat merindukanmu dan ingin segera bertemu denganmu. Kalau engkau juga ingin segera bertemu denganku. Jadi bukan bertepuk sebelah tangan kan. Kita katakan aku mencintai Allah, mencintai Allah, mencintai Allah. Tapi Allah cinta tak kepadaku? Kata dia, aku sangat merindukanmu, ingin bertemu denganmu. Kalau engkau juga ingin bertemu denganku, maka segeralah cabut nyawaku. Tak lama setelah dia melafazkan kalimat ini, dia pergi. Kerinduan, kenikmatan. Apa rahasianya? Beriman kepada Allah, ridha dengan keputusan Allah. Kata Allah, kamu enggak diberi jatah banyak, ya enggak apa-apa. Yang penting kerja, yang penting usaha. Kalau hasilnya enggak banyak, terima dengan ridha. Banyak hasilnya, alhamdulillah, terima dengan ridha. Ini Islam, ini Al-Quran, ini sunnah Nabi. Ya begini sudah Allah tentukan. Jangan kita merasa si A lebih hebat dibandingkan dengan ayat, dibandingkan dengan hadis. Ini ucapan Allah, ini ucapan Rasulnya.
Kalau dia perintahkan lakukan apapun kepada kita, pasti karena kebaikan kita. Kalau dia cegah kita untuk lakukan apapun, pasti kalau kita nyinyir juga, tidak mau juga berhenti, yang akan susah itu kita. Ridho Islam sebagai tuntunan, sebagai panduan. Wa bi Muhammadin rasula, dan Nabi Muhammad sebagai idola, sebagai contoh terbaik, sebagai teladan. Apa yang mulia, amal-amal soleh itu jauh lebih nikmat dibandingkan dengan makanan yang paling nikmat. Bahkan dia tidak berbatas. Kenikmatan dunia kadang-kadang itu mengganggu kehidupan kita bersama Allah. Kenikmatan dunia kadang-kadang menghalangi untuk hidup lebih baik di akhirat. Ini nikmat tapi cubaan. Ini nikmat tapi haram. Ini nikmat tapi boros. Tapi nikmatnya ketaatan enggak mengganggu pada kehidupan akhirat kita. Maka orang-orang dulu mendapatkan kenikmatan dalam membaca Quran, sehingga mereka tidak mau diberi batasan. Ketika sudah dibatasi oleh Nabi, mereka masih menambah. Orang-orang dulu menikmati luar biasa nikmatnya bersedekah, sehingga mereka bersedekah enggak memilih yang paling kecil dari nominal yang dia punya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersedekah, berinfak dengan 1000 ekor unta yang lambung kanan dan kirinya dipenuhi oleh makanan. Kapan itu? Saat krisis. Saat krisis itu Pak Ibu yang mulia, kalau kita punya barang berapapun harganya, orang akan beli. Dia datang membawa 1000 ekor unta dan lambung kiri kanannya dipenuhi oleh makanan. Kalau kanan 50 kilo, kalau kiri 50 kilo, itu 100 kilo. Kalau 1000 ekor unta itu 100 ton. Coba, sembako 100 ton pada musim paceklik, musim krisis. Orang-orang Yahudi menawar, kamu beli berapa? Oke, saya ganti 2 kali lipat. Oh enggak, sedikit. 3, enggak, masih belum. 4, 5, kata orang Yahudi, tidak ada orang yang akan lebih mahal membeli daganganmu dibandingkan dengan kami. Kata dia, ada. Bahkan daganganku sudah ditawar sampai 700 kali lipat. Ini infak untuk kaum muslimin. Ada banyak orang ketika dalam musim paceklik, dia berupaya untuk mencari keuntungan lebih besar. Tapi orang yang hatinya sehat, apa yang dia lakukan? Dia memberikan keringanan, kemudahan dan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan dia merasakan kenikmatan. Ada orang maaf, tidak berhenti selama 2 tahun melakukan salat malam, qiyamul lail. Malam ini malam besok, 2 tahun. Masuk malam ketiga, dia merasakan, Masya Allah, qiyamul lail itu sangat nikmat. Maka apa yang mulia, seperti Ibnu Qayyim katakan, Innallaha syakur, sungguh Allah itu maha mensyukuri. Apapun yang kita lakukan dalam bentuk ketaatan, pasti dia berikan imbalan. Apa imbalannya? Kalau kita lakukan ketaatan, terasa nikmatnya. Habis salat itu nikmat, habis puasa itu nikmat, habis sedekah itu nikmat, salat Tuhan itu nikmat, berzikir itu nikmat. Dan kita sudah merasakan sekarang. Maka Ramadan ini melatih sehingga selepas Ramadan kenikmatan-kenikmatan yang terus ada dalam hidup kita. Apa rahasianya? Jadikan ridho dengan keputusan Allah. Ridho, ya sudah saya terima. Kalau sakit saya berobat. Saya tidak akan pernah mencela Allah dengan keputusannya. Sudah terima dan berobat. Diberi ujian oleh Allah, saya terima dan saya bersabar. Yang kedua, Islam tidak pernah memberikan kesulitan kepada kita. Semua ajaran agama Islam ini, kata Allah, kamu mampu untuk melaksanakannya. Jangan pilih, ini saya enggak mau, ini saya enggak suka, ini saya enggak mampu.
Kita mampu, kerana Allah tidak pernah memikulkan beban kepada pundak kita kecuali yang kita mampu. Semakin banyak kita terikat dengan Islam, maka semakin mudah kehidupan kita. Semakin banyak kita menjauh dari Islam dan melepaskan diri dari Quran dan Sunnah Nabi, maka akan semakin sulitlah hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak ada contoh terbaik dalam hidup kita ini. Role model yang terbaik dalam hidup kita melebihi Nabi. Bagaimana Nabi bersama anaknya, bersama istrinya, bersama masyarakatnya, bersama kawan-kawannya, dan tentu juga bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan Bapak Ibu yang mulia, Ramadan ini melatih kita untuk ridha, sabar berpuasa, sabar berhaus, sabar lama-lama solat. Nanti ujungnya insya-Allah kita akan menikmati kelezatan taat yang sebenarnya jauh lebih nikmat dibandingkan dengan makanan, minuman yang paling nikmat yang pernah kita rasakan. Allahu a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.